Teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan WR155 saya yang kebetulan sudah saya modif jadi Sumo, dan kebetulan kendaraan ini, WR ini buat kendaraan sehari-hari saya untuk aktivitas. Oke, kita lihat apa saja yang telah dimodif. Oke, jadi yang nampak di awal ya, saya tadi bilang akan mereview. Mungkin kita bisa mulai dari dekalnya dulu. Mungkin dekalnya, kok dekalnya gelap sih gitu ya. Kita zoom teman-teman. Kebetulan kemarin saya pernah beli dekal yang tipe glossy, cuman agak kurang cocok, agak kurang serem gitulah ya. Akhirnya saya beli lagi, dan kebetulan saya ambil dekal ini di Brown Bottle. Kebetulan dia itu dekal dari Ungaran ya, dan nggak mahal, terjangkau, dan sellernya pun ramah. Ini saya dekalnya kena di harga 400-an dengan bahan saya lupa lah, di bawahnya 3M. Yang jelas di bawahnya 3M 400. So far so good, bagus hasilnya. Dopnya juga kalau pas gelap gini sih nggak kelihatan, cuman kalau siang hari kelihatan. Kemudian kita lanjut apa yang sudah saya ganti. Kebetulan di sini saya juga sudah ganti lampunya, sudah nggak standar ya. Saya pakai lampu LED. Ini aftermarket, gak ada namanya, tapi kebanyakan juga ada sih yang bermerek. Saya sering lihat, cuman kebetulan ini saya nggak ada mereknya, cuman kegunaannya sama sih, sama-sama LED, 6 mata, 9 mata, nanti terserah kalian beli yang apa. Dan ini nih saya mau kasih trik biar LED kalian itu tidak nyorot ke muka orang. Nah, kan sering tuh yang pakai WR terus pengen niat ganti LED, dia maju mundur kan ya, yang katanya WR kalau dikasih lampu aftermarket kayak gini nanti nyorot muka. Enggak, jadi ini saya sih, cuman itu balik lagi selera. Kalau untuk saya ini udah nggak nyorot ke muka orang. Kenapa? Karena di sini nih bisa di zoom lagi, bisa kalian perhatikan. Nah, di baut ini tuh saya sudah nggak make bautnya, kan sebenarnya ada bautnya di sini, jadi dia lebih maju lah posisinya, ini lebih maju. Nah, ini nggak saya pakai. Akhirnya yang di bawah lampunya itu saya iketin, kalau di bahasa Jawa tuh pakai tali ripet. Mungkin kalau di Jawa Barat tali kabel atau apa, bahasa Indonesianya saya kurang tahu itu namanya apa, cuman pakai tali kabel seperti itu, sejenis itu. Jadi ini nantinya ke bawah, tapi kekurangannya akhirnya ininya tuh kosong, agak kosong, ininya agak kosong, jadi nggak penuh maju ke depan, enggak. Dan itu selera kalian. Nah, untuk lampu sendiri itu saya kena sekitar 200.000, itu bervariasi. Lalu kita ke wheelsetnya. Kebetulan saya pakai merek TK Bright dengan ukuran 300. Ini saya pakai ban luar ukuran 110/70, pakai Maxxis Extra Mat. Untuk cakramnya saya masih standar. Pengen sebenarnya yang pakai agak lebar, tapi nantilah, gampang. So far masih enak kok pengereman pakai cakram standarnya WR. Lalu ini sih variasi biasa aja sih, cuman buat jaga-jaga. Ini apa ya, mungkin kalau di kalian ada yang bilangnya frame slider, ada yang bilangnya apa, cuman mohon maaf pemirsa karena saya pakai HP, jadi kadang ada yang lalu lalang, karena saya recordnya juga di depan rumah kebetulan. Nah, saya lanjutkan. Untuk ini
itu saya kena di harga kalau nggak salah sih 80-90 lah seingat saya. Ini yang paling nggak saya perhatiin. Dan untuk wheelset ini, untuk ringnya aja ya, velg TK itu depan belakang itu kena di sekitar 2.600.000 lah, 2.600.000-an. Mungkin tiap toko beda-beda sih, estimasinya sih segituan kalau TK yang bright. Lalu kita ke bagian knalpot. Di bagian knalpot sudah saya ganti pakai Norifumi Rocket 4 yang stainless. Ini lumayan enak, lumayan adem. Dan balik lagi, kalau misalnya knalpot ini selera telinga kalian masing-masing. Kalau saya agak, ya suara agak saya kesampingkan lah, karena yang penting agak matching aja gitu. Kalau pakai over itu memang katanya off racing ya. Kalau pakai off racing katanya lebih adem, lebih enak. Cuman untuk bentuknya itu agak kurang suka, jadi saya mending pakai Rocket 4 ini, dan so far enak sih. Kemudian kita lanjut yang wheelset belakang itu sama, cuman beda ukuran saja. Untuk wheelset yang belakang ukuran 350 masih sama, pakai TK Jepang ukuran 350 warna biru juga. Lalu untuk bannya ini yang karena depan 110, niatnya mau lebih gede lagi, pengen 140 lah atau apa gitu ya, cuman di matchingin kayaknya 130 aja. 130 so far bagus menurut saya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi karena bobot ini basicnya juga udah berat, jadi kalau misalnya terlalu besar juga takutnya kasihan mesinnya, saya gitu sih. Lalu kita naik ke atasnya knalpot. Nah, ini untuk cover seatnya, cover joknya, karena kebetulan basicnya kalau WR biru itu dapatnya warna biru dan itu cekung sekali, itu saya agak kurang suka ya. Jadi saya ini ganti pakai hood graphic. Hood graphic ini kalau nggak salah saya beli itu 200.000 yang tipe ini. Ada lagi yang tipenya kalau nggak salah sininya ada warnanya. Ada warna merah, ada putih, itu banyak lah pilihan. Kebetulan saya pinginnya polos, terus ambilnya yang tipe ini. Untuk pemasangannya kebetulan saya di tetangga sendiri, dekat rumah lah. Untuk pemasangannya itu saya cuman kena 50.000 plus nambah busa dikit, jadi biar nggak terlalu cekung, jadi nggak terlalu nungging lah. Lalu kita maju naik dikit. Nah, untuk stang sendiri saya pakai Scarlett MX series, masih KW, dan ini satu-satunya yang KW mungkin di motor saya, karena untuk orinya saya masih nabung lah, nanti kalau ada rezeki bisa saya aplikasikan. Yang penting kan sudah ada racernya juga. Nah, kebetulan untuk racer saya juga udah pakai merek Wilwood ya, Wilwood ini udah PNP. Tinggal di sininya itu karena bawaan WR ukuran murnya, ukuran bautnya itu ukuran 14. Jadi kalian kalau pakai racer Wilwood ini siapkan baut ukuran 12. Jadi nanti di bengkelnya nggak ribet, nggak usah cari-cari lagi. Iya kalau ada, kalau nggak ada kan kalian harus bolak-balik. Dan untuk lubang-lubang sini juga ketika pemasangan saya juga harus berulang, dipresisikan. Jadi karena nggak PNP dan nggak langsung ada lubangnya, jadi kita harus berulang lagi sesuai kebutuhan kita gitu. Untuk stangnya saya MX series
Scarlett ini kena di 250 itu saya online. Untuk racernya juga ini 300 itu juga online dari KSR. Jadi itu saja yang di depan. Kita balik lagi di sini di ecunya ya. Kebetulan saya juga udah ganti ecunya udah saya ganti pakai ecu BRT yang dual band, bukan yang turbo ya, yang dual band. Nah, nanti ada yang nanya, Mas kenapa kok nggak turbo sekalian gitu? Karena saya nggak punya niatan double injektor, jadinya maunya ya satu aja. Kenapa saya mubazir beli yang BRT turbo? Kan itu fungsinya juga turbo kan, bukan berarti kita beli terus tambah kenceng kan, bukan. Jadi karena saya hanya punya keniatan motor buat harian enak, nggak pingin double injector, saya belinya yang dual bed. Nah ini udah saya settingkan di temen, ya paling beda-beda antara 75 ada yang 100.000, mungkin kalau yang sama dyno sampai 300-an. Kebetulan saya nggak ada dyno ya, karena saya domisili di Tegal, belum ada kayaknya deh di Tegal yang udah ada tempat buat dyno kendaraan, belum ada deh. Untuk motor, untuk mobil belum ada kayaknya. Ralat saya kalau salah. Nah jadi untuk ini notnya jangan misalnya kalian beli terus langsung pasang, itu mah sama aja bohong. Jadi kalian beli, pasangnya ke tempat atau ke temen yang bisa setting BRT, jadi kerasa bedanya, kerasa tenaganya, kerasa juga untuk performanya. Kalau kalian langsung PNP kan, langsung cuman diaplikasikan, itu nggak akan berubah signifikan gitu. Jadi ya maka dari itu kalian settingkan dulu biar enak dan tenaganya lebih jos. Lalu tinggal ada 2 part lagi yang belum kita review. Kebetulan juga sama di dalam. Ini kebetulan kampas kopling. Kampas kopling juga sebenarnya sih enggak masalah kampas koplingnya. Cuman nggak tahu sih, mungkin saya yang ngerasain atau user WR155 lain juga ngerasain. Ini tuh agak kadang selip. Mungkin kalau yang user WR tuh bilangnya, Mas yang dari 2 ke 3 agak selip. Nah, saya gantilah per koplingnya sama kampas kopling. Untuk per kopling saya beli yang BRT yang udah PNP WR ada banyak. Itu di online shop juga banyak, di bengkel-bengkel juga banyak. Itu saya kena 110.000. Dan untuk kampas koplingnya saya pakai Daytona itu saya kena di sekitar 250 kalau nggak salah, 250. Nah untuk pernya itu PNP ya, jadi langsung pasang aja bisa. Tapi untuk kampas koplingnya harus ada sedikit penyesuaian. Jadi karena pinggirannya kampas koplingnya Daytona itu basicnya racing, jadi harus agak diamplas sedikit. Jadi biar PNP ke rumah koplingnya. Jadi kalau udah diamplas, sudah itu cuma sedikit kok, itu nggak buang waktu banyak. Bengkel juga tahu kebanyakan, oh ini nggak pas, nggak sepan gitu. Pasti nanti bisa mereka setting ulang, jadi tinggal diamplas sedikit, masuk, udah. Nah untuk suara ya, mungkin suara saya tunjukkan sedikit suara knalpot saya yang tadi saya sebutkan. Saya pakai Norifumi ya, Rocket 4. Untuk suara mungkin kalian udah sering lihat di YouTube, banyak kan yang review masalah knalpot. Dan ini suara knalpot saya setelah pemasangan ecu. Sebenarnya sih mungkin kalau pasang ecu nggak berpengaruh di suara ya, menurut saya juga nggak seperti itu, lebih ke tenaganya. Kalau untuk suara sih
meskipun maaf ya agak terbata-bata, meskipun kalian udah ganti exhaust, suara knalpot sama menurut saya, tenaganya aja yang beda gitu. Jadi untuk kalian yang pengen Norifumi Rocket 4 silahkan, atau pengen yang lain silahkan. Oke, menurut saya segitu saja ya, itu review singkat dari saya. Semoga kalian bisa ngikutin atau dapat inspirasi kalau misalnya mau dijadiin sumo. Saran sih, kalau saran dari saya, pelan-pelan aja nggak apa-apa kalau yang masih pelajar. Kalau masih anak sekolah lah, mungkin kalau yang banyak duitnya sih nggak masalah. Kalau misalnya masih budget minim, bisa diakalin dengan wheelsetnya, nggak usah pakai TK. Kan Scarlett juga sebenarnya udah bagus, Expedition udah bagus. Kalau tromol enak, itu tromol tinggal dilepas dipasang lagi. Lalu saran dari saya lagi, jangan kebujuk yang enggak. Misalnya, oh ini sebenarnya sih kalau pingin nyumoin banyak yang PNP, cuman nggak semuanya itu semua PNP. Kayak stang ini aja ya, stang ini aja ya memang PNP, tinggal tambah racer PNP. Cuman kan yang sepele-sepele kayak baut kayak gini, kalau kalian nggak persiapan atau bengkel di tempat kalian nggak punya alat bor atau alat yang bisa ngelubangin, kan kalian bolak-balik. Jadi sejauh ini dari semua modifan ini yang agak ada upayanya sedikit, agak ada nggak PNP banget, itu ya setang ini, karena dilubangi sama kampas kopling tadi yang di bawah. Kampasnya ya, bukan pernya. Kalau per BRT nya itu udah langsung PNP. Oke, jadi mungkin nanti ada yang nanya gimana rasanya pakai WR. Sejauh ini sih saya enak-enak aja untuk nafas dan tarikan itu jos. Kalau WR mungkin itu sih relatif sih ya. Cuman dulu saya pernah pegang CRF, KLX, ya semua motor ada plus minusnya. Tapi untuk sejauh ini, sorry ya teman-teman, kalau misalnya ada motor lewat, balik lagi. Tadi saya bilang review di rumah seadanya, jadi gitu. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai itu ya teman-teman. Pokoknya jangan berpatokan bikin sumo itu mahal. Dan untuk kenikmatannya ya enak sih WR, enak daripada yang lain. Untuk tarikan lebih enak ini. Cuman resikonya nih pakai WR. Mungkin nanti ada yang nanya, Bang, tinggi saya 165 gimana? Nyampe enggak? Sejauh ini sih nyampe, nyisa jempol kaki sih masih bisa. Cuman nanti lama-lama juga kebiasa. Apalagi kalau basicnya udah pernah pakai supermoto, naik ini nggak begitu jauh untuk tingginya sih. Cuman kalau yang pertama kali mungkin kaget, karena basicnya di antara KLX, CRF, di tracker ini yang paling tinggi dan paling berat. Kebetulan kalau nggak salah ini berat bersihnya ya, berat bersihnya semua kalau misalnya standar kalau nggak salah 138 deh, sekitar segituan lah, 38, 35 lupa saya, pokoknya terberat di kelasnya. Jadi pakai ini kalian nyaman ketika dipakai. Resikonya agak berat, itu mungkin nanti lambat laun bisa kalian atasi. Gitu aja sih. Makasih, semoga review kali ini bermanfaat bagi kalian yang pengen nyumoin WR-nya atau bagi-bagi info juga ke teman-teman yang lain. Silahkan like, share, and subscribe ya. Terima kasih telah menonton video seadanya ini. Thanks. Bye.